lupa kemarin itu kayak gimana ngerjain soalnya. Tahu gitu dulu kamu sekolahnya IPS bukan IPA. Terus aku jadi berpikir sih ini tuh sebenarnya kayak udah nggak bisa diselamatin gitu ya. I give up. I give up. Hi everyone, welcome to my channel. Buat kalian yang belum kenal aku, kenalin aku Ridho. Di channel ini aku akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, edukasi, self-development, dan juga hal-hal seputar produktivitas lainnya. So, stay tune terus dan like video ini jika bermanfaat buat kalian, tapi semoga bermanfaat sih. Dan follow sosial media aku. Buat kalian yang belum tahu nih, aku adalah mantan anak lintas jurusan dari IPA ke IPS atau ke Soshum. Jadi aku dulu itu sekolah SMA jurusan IPA, lalu saat memasuki tahun-tahun perkuliahan, tahun-tahun ujian UTBK begitu, aku memilih untuk lintas jurusan. Dari IPA, lintas jurusan ke rumpun Soshum. Jadi aku UTBK tidak ikut Saintek, tapi aku ikut ke Soshum. Banyak banget teman-teman di luar sana yang mengalami hal serupa dengan aku, yang mana mereka ini bimbang mau tetap bertahan di jurusannya atau mau lintas jurusan dikarenakan dia memiliki condong minat yang baru disadari saat tahun-tahun akhir sekolah, saat mau masuk ke perkuliahan gitu. Dan aku tahu ini sangat-sangat tidak mudah karena akan berpengaruh nantinya ke bagaimana kita menjalani perkuliahan, lalu juga berpengaruh ke bagaimana karir kita nanti so pasti. Dan tentunya kita nggak mau dong menghabiskan waktu kuliah selama 3,5 sampai 4 tahun untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya kita tuh tidak minat di hal itu gitu. Ya sebenarnya video ini sih ditujukan untuk teman-teman yang SMA-nya IPA terus bimbang nih mau lanjut lintas jurusan atau enggak. Karena memang kebanyakannya sih gitu ya dari IPA ke IPS. Nah untuk itu mungkin video ini akan jauh lebih relate buat teman-teman IPA yang mau pindah jurusan ke IPS. So buat teman-teman SMA yang bentar lagi mau kuliah, yang mana kalian bimbang mau tetap bertahan di jurusan itu atau mau lintas jurusan yang berbeda dari jurusan saat SMA, kalian harus tonton video ini karena aku akan memberikan hal-hal yang harus dipertimbangkan atau hal-hal apa saja yang perlu kita pikirkan sebelum kita akhirnya fix untuk memilih lintas jurusan. Karena jangan sampai kalian menyesal kuliah 4 tahun di jurusan yang enggak kalian minati. Menyesal kuliah 4 tahun di jurusan yang enggak kalian minati. Yang pertama adalah minat jurusan. Jadi hakikat berkuliah adalah kita mempelajari ilmu atau suatu bidang yang sesuai dengan prodi atau program studi tersebut, yang mana sesuai dengan apa yang kalian pilih saat pendaftaran perkuliahan. Coba deh sekarang kalian renungkan, sebenarnya kalian ini minatnya itu di bidang apa? Kalian suka mempelajari apa? Pengen belajar keilmuan apa? Karena jangan sampai sih kalian hanya ikut-ikutan teman aja, terus akhirnya kalian lintas jurusan, yang mana sebenarnya kalian itu tidak perlu lintas jurusan karena hanya godaan orang lain aja. Atau jangan sampai kalian merasa bahwa Saintek itu susah, terus pelajarannya juga sulit untuk dikerjakan saat UTBK, itu jangan ya. Ya meskipun memang Saintek susah sih menurut aku. Tapi kalau memang itu yang kalian suka, ya menurut aku tahan dulu nih keinginan untuk linjurnya. Kesalahan aku nih dulu itu aku kurang peka ya, kurang menyadari minat aku yang sesungguhnya, jadi telat menyadarnya. Memang sih di awal aku memilih IPA karena aku suka biologi gitu, suka hafalan, terus suka ilmu pengetahuan alam. Tapi ternyata aku kurang menyadari bahwa aku ini sebenarnya suka hal-hal yang lain yang lebih mengarah ke rumpun Soshum. So coba deh kita merefleksikan bersama, sejauh ini apa yang kita enjoy di pelajaran apa, kita merasa paling bisa memahami dengan mudah itu saat pelajaran apa, paling unggulnya nih di pelajaran apa. Kalau aku dulu sih memang kemampuan yang menurut aku oke lah ya, yang unggul itu ada di PPKN atau kewarganegaraan. Lalu selanjutnya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, dan biologi ini. Dan ingat ini yang akan dipelajarin terus selama 4 tahun berkuliah. Next yang kedua adalah usaha untuk belajar UTBK. Sebenarnya yang kedua ini berlaku untuk UTBK yang sistemnya itu masih terpisah antara Saintek dan juga Soshum, karena kalau di tahun 2019 itu masih terpisah guys. Saintek ya kita ujiannya hanya pelajaran IPA kayak matematika IPA, kimia, fisika, biologi gitu. Tapi untuk yang Soshum ya pelajarannya sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi kayak gitu. Tapi setahu aku yang tahun sekarang
nggak dipisah gitu ya. Kalau aku yang sekarang pakai sistem tes potensial akademik, jadi nggak terpisah saintek sosum. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Aku share juga pengalaman aku karena siapa tahu ini bisa jadi referensi buat kalian gitu ya yang sedang bimbang untuk lintas jurusan atau enggak. Singkat cerita, saat kelas 12 akhir, aku tuh udah beli buku SBMPTN yang tebel, yang berisi soal-soal dan juga berisi materi-materi. Dan aku udah mencoba mengerjakan itu kurang lebih selama 3 minggu. Hari pertama aku belajar, mencoba memahami, itu paham sih. Terus hari yang kedua aku coba memahami lagi, coba kerjain soalnya, dan ternyata aku lupa kemarin itu kayak gimana ngerjain soalnya. Terus langkah-langkah perhitungannya itu kayak gimana itu aku udah lupa dan aku udah kebingungan, bahkan satu soal itu aku harus benar-benar meneliti dan mempelajarinya itu selama hampir 1 jam karena emang nggak sekonek itu aku untuk belajar fisika dan juga kimia. Nah, sampai minggu ketiga aku belajar saintek, I give up, I give up. Terus aku jadi berpikir sih, ini tuh sebenarnya kayak udah nggak bisa diselamatin gitu ya. Kalau aku diemin begini sih, aku nggak yakin kalau aku bisa dapetin skor yang maksimal di UTBK Saintek. Apalagi dengan kapasitasku yang terutama untuk pelajaran kimia, fisika, dan juga matematika IPA, ya itu menurut aku kurang banget sih. Akhirnya dari situ aku menyadari bahwa aku memang belum semampu itu untuk fighting atau berperang di UTBK Saintek. Nah, akhirnya dalam waktu 3 minggu itu aku akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan kuliah yang ada di rumpun Sosum, di rumpun IPS. Sejak itu aku mulai untuk fokus belajar SBMPTN atau UTBK, Sosum, beli-beli buku Sosum dan juga belajar IPS dari awal. Atau kalian juga bisa mencoba try out, latihan soal. Kalian coba dulu cicipin soal-soalnya. Nanti kita lihat apakah kita masih bisa bertahan di jurusan SMA itu atau lebih baik kita lintas jurusan. Next yang ketiga adalah minat dan juga bakat. Ya, tes minat bakat ini banyak ya macamnya, ada psikotes, terus juga ada tes-tes yang lain gitu yang bisa menguji kita nanti condongnya itu suka pekerjaan yang seperti apa, terus kita ini orangnya itu suka mempelajari yang bagaimana. Jadi nanti ini akan di-relate-kan gitu ke ke jurusan kita nantinya, sebaiknya kita pilih apa. Hasilnya kita direkomendasikan untuk memilih jurusan apa, terus kita paling cocok tuh dengan pekerjaannya seperti apa, sehingga dari hasil ini kita bisa menyimpulkan nanti kita lebih baik memilih jurusan apa gitu, dan juga akan ketahuan kita lebih baik lintas jurusan atau tetap stay di jurusan SMA kita. Menurut aku ini juga penting sih karena hasilnya nanti ini akan bisa menjadi acuan kita untuk pertimbangan saat memilih jurusan di perkuliahan. Yang keempat adalah mengenali jurusan kuliah kita. Tentu dong kalau kita nggak kenal dengan jurusan kita, ya kita nggak akan bisa suka dengan jurusan itu. Tolong dicatat ya, ini penting. Sebagai anak SMA yang belum terlalu dalam mengetahui tentang suatu jurusan, perlu kiranya untuk kita mendalami dengan cara mencari tahu, searching, dan juga cari-carilah informasi mengenai jurusan yang ingin kita ambil saat kuliah. Contoh, aku dulu pernah sih minat di jurusan arsitektur saat kelas 11. Karena aku IPA dan aku suka gambar, aku saat itu tertarik untuk ke jurusan arsitektur. Dan setelah aku searching, aku cari tahu dari internet, dari video YouTube juga orang-orang yang memberikan review jurusan arsitektur, ternyata hasilnya itu aku jadi mikir-mikir nih kalau untuk kuliah arsitektur. Ya banyak pertimbangan lah ya, mulai dari sulit masuknya kayak itu karena ya arsitektur gitu loh. Terus juga di sana akan ada hitungan juga. Setelah dirasa cukup mengetahui beberapa informasi mengenai jurusan arsitektur, akhirnya ya aku memilih untuk mundur. Dan saat itu aku mulai beralih ke jurusan hubungan internasional dan juga jurusan hukum. Ya sama sih, aku coba searching dari internet, terus sering-sering lihat konten YouTube yang mereka benar-benar mahasiswa di jurusan itu, mereka menceritakan bagaimana kehidupan realnya di perkuliahan jurusan tersebut gitu. Terus prospek karirnya seperti apa, itu juga aku pelajari semua sebelum aku menentukan jurusan. Sampai akhirnya aku merasa bahwa ini menarik buat aku dan menurut aku ini cocok buat aku gitu. Dan sampailah pada titik di mana aku merasa bahwa ini yang aku butuhkan dan ini yang aku cari selama ini. Sehingga saat hari-hari menjelang pemilihan jurusan di SBMPTN dulu namanya, itu aku udah nggak ragu karena aku sudah yakin. Karena guys, jujur kalau kita itu diem aja, kita nggak ada usaha untuk mencari tahu lebih dalam, itu bakalan stuck di situ-situ aja karena kita nggak akan terbuka pikirannya, kita nggak bisa lebih melihat keluar gitu ya ke orang-orang yang memang mengalami secara real kuliah di jurusan itu. Jadi menurut aku akan lebih baik kalau kita bisa tahu lebih banyak mengenai jurusan tersebut sebelum kita akhirnya memutuskan untuk benar-benar fix lintas jurusan. Yang kelima, yang terakhir nih,
konsultasi dengan orang tua. Yang kelima ini mungkin akan menjadi hal yang berat ya, sangat berat menurut aku, karena aku tahu kita semua kuliah SMA 3 tahun, dan juga mungkin sebagian besar dari kita juga dibiayain orang tua ya untuk sekolahnya. Tiba-tiba di tahun ketiga kita memutuskan untuk lintas jurusan. Coba gimana tuh? Kebayang nggak orang tua reaksinya gimana tuh? Tahu gitu dulu kamu sekolahnya IPS bukan IPA. Ya kira-kira seperti itulah ya gambaran reaksi orang tua kita. Menurut aku ini penting buat kalian perhatikan ya, karena jadi atau tidaknya kita lintas jurusan itu juga bergantung dengan ya restu orang tua. So, posisi kalian di sini kalian harus bisa memastikan kepada orang tua kalian bahwa ini memang murni pilihan kalian untuk lintas jurusan, bukan ikut-ikutan. Dan kalian juga harus bisa menjelaskan. Misalkan aku dari IPA nih, ya aku benar-benar menjelaskan orang tua aku bahwa ayah, ibu, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar IPA. Aku sudah berusaha seoptimal mungkin untuk belajar UTBK Saintek, memahami materi-materi IPA. Tapi ternyata aku memang tidak mudah untuk memahaminya dan perlu banyak waktu untuk memahaminya dengan baik. Dan aku juga menjelaskan bahwa ketika aku belajar IPS, belajar sosum itu jauh lebih mudah nangkepnya dan bahkan aku sangat enjoy. Beda dengan aku saat belajar matematika, kimia, dan juga fisika. Jelaskan kalau kita itu udah sangat berupaya dengan baik untuk belajar di jurusan IPA kita itu. Kalau kalian dari IPS, kalian jelaskan kalian sudah berusaha semaksimal mungkin di jurusan IPS kalian, tapi ya apa boleh dikata bahwa kita merasa lebih enjoy dan kita ingin untuk lintas jurusan di jurusan yang menurut kita itu akan lebih cocok dengan kita. Dan ini penting nih, kalian juga bisa menjelaskan bahwa lintas jurusan itu nggak salah ya. Karena lintas jurusan itu adalah langkah pertama kalian untuk menemukan minat dan juga jati diri kalian sebenarnya itu mau kuliah di jurusan apa. Ya intinya kalian jelaskan aja sih kalau kalian bakalan bisa sukses dan juga bakalan bisa fighting di lintas jurusan nanti. Kalau kalian yakin dengan diri kalian, ya orang tua kalian juga bakalan yakin kok sama kalian. Aku dulu juga gitu, bener-bener ya aku sholat istikharah dulu, aku mendekatkan diri dengan Tuhan dan aku meminta petunjuk dan aku meniatkan diri untuk lintas jurusan, dan akhirnya orang tua aku ya percaya kepada aku kalau aku pengennya nanti kuliah di jurusan hukum gitu. Dan ketika pengumuman lolos tes ujian masuk perguruan tinggi pun juga alhamdulillah mereka juga semakin sadar bahwa ya inilah jalan yang dibukakan untuk aku gitu. Jadi tidak di jalur saintek tapi di jalur soshum. Jadinya aku semakin bersyukur. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan dengan matang sebelum kalian memutuskan untuk lintas jurusan. Kalian perlu mempertimbangkan matang-matang sih guys, benar-benar kalian refleksikan, kalian renungkan juga ya. Jadi dari awal kalian harus meyakinkan dan juga memantapkan diri kalian bahwa kalian fix dan juga mantap untuk lintas jurusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut gitu. Semoga video ini bisa membantu kalian, bisa bermanfaat buat kalian. Semoga dengan melihat video ini kalian bisa lebih mempertimbangkan gitu ya, lebih memutuskan dengan matang, dipertimbangkan dengan baik bersama dengan orang tua kalian, jadinya lintas jurusan atau enggak. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih.